Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar agama justru merubah menjadi tempat trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cinta. Di video kali ini kita akan membahas salah satu isu yang cukup sensitif dan ramai diperbincangkan masyarakat, yaitu framing media terhadap kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Pati, serta bagaimana media membingkai kasus ini hingga mengguncang kepercayaan masyarakat. Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi di lingkungan pendidikan agama yang selama ini dianggap aman, religius, dan penuh nilai moral. Banyak orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren dengan harapan anak mereka mendapatkan pendidikan agama dan lingkungan yang baik. Namun ketika kasus kekerasan seksual terjadi di tempat seperti itu, masyarakat tentu merasa kaget, marah, bahkan kecewa. Berita mengenai kasus ini dengan cepat menyebar di berbagai media online dan media sosial. Banyak portal berita berlomba-lomba membuat judul yang sensasional demi menarik perhatian pembaca dan meningkatkan jumlah viewers. Misalnya, ada media yang lebih menonjolkan sisi dramatis kasus dibandingkan dampak psikologis yang dialami korban. Akibatnya, masyarakat lebih fokus pada kehebohan kasus daripada rasa empati terhadap korban. Tidak sedikit juga netizen yang langsung berkomentar tanpa memahami fakta secara utuh. Jadi hal ini tuh sangat lumrah banget di media sosial. Padahal korban kekerasan seksual mengalami trauma yang sangat berat, baik secara mental maupun emosional. Mereka membutuhkan perlindungan, dukungan, dan rasa aman untuk memulihkan diri, bukan malah menjadi konsumsi publik secara berlebihan. Kasus ini juga semakin ramai dibahas setelah salah satu korban ini diundang dalam podcast Denny Sumargo. Di sisi lain, podcast tersebut dianggap memberi ruang kepada korban untuk menyampaikan cerita dan mencari keadilan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar mengenai etika media digital. Apakah menghadirkan korban ke ruang publik benar-benar membantu proses keadilan? Atau justru membuka kembali luka dan trauma mereka demi kebutuhan konten dan perhatian publik? Inilah yang disebut framing media, yaitu bagaimana media memilih sudut pandang tertentu dalam menyampaikan sebuah berita, sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik. Jika media terlalu fokus pada sensasi, maka masyarakat akan lebih mudah terprovokasi dan melupakan sisi kemanusiaan dalam kasus tersebut. Namun jika media lebih mengedepankan edukasi dan empati, masyarakat juga akan belajar untuk lebih peduli terhadap korban dan lebih bijak dalam menyikapi informasi. Karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita harus memiliki literasi digital yang baik. Jangan langsung percaya pada judul yang provokatif, jangan menyebarkan identitas korban, dan jangan asal berkomentar tanpa memahami dampaknya bagi korban ataupun keluarganya. Kita juga harus sadar bahwa tidak semua informasi harus dijadikan hiburan atau konsumsi publik. Ada etika dan rasa kemanusiaan yang harus dijaga ketika membahas kasus seksual. Selain itu, lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren juga perlu meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap santri agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Tempat pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, bukan ruang trauma. Dan media seharusnya menyuarakan kebenaran dengan empati, bukan membesarkan luka demi sensasi. Karena satu berita bisa membentuk opini, tapi juga bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Saya Cinta, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa lebih bijak dalam bermedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.